Hai, selamat datang di Bata Musik. Di kesempatan kali ini kita akan mengenal apa itu punk dan sejarahnya. Sebelum itu, perkenalkan saya bukan Pevita Pierce. Saya adalah kecerdasan buatan atau AI hasil kecanggihan zaman yang semakin modern. Baiklah, mari kita mulai ke pokok pembahasan video ini. Where did punk start? New York! Punk rock started right fucking here. Do you think the Americans are smart enough to bring up something like punk? Punk rock is about aggression in New York. It was definitely London. Punk pertama kali lahir di London, Inggris. Pada awalnya, kelompok selalu dikacaukan oleh golongan skinhead. Namun, sejak tahun 1980-an, saat punk merajalela di Amerika, golongan punk dan skinhead seolah-olah menyatu karena mempunyai semangat yang tinggi. Namun, punk juga dapat berarti jenis aliran atau genre yang lahir pada awal tahun 1970-an. Punk juga bisa berarti ideologi hidup yang mencakup aspek sosial dan politik. Gerakan anak muda yang diawali oleh anak-anak kelas pekerja ini, dengan segera merambah Amerika yang mengalami masalah ekonomi dan keuangan, yang dipicu oleh kemerosotan moral oleh para tokoh politik yang memicu tingkat pengangguran dan kriminalitas yang tinggi. Punk berusaha menyindir para penguasa dengan caranya sendiri, melalui lagu-lagu dengan musik dan lirik yang sederhana namun kadang-kadang kasar, beat yang cepat dan menghentak. Banyak yang membeberkan punk sebagai blues sinar dan perusuh, karena di Inggris pernah terjadi wabah penggunaan lem berbau tajam untuk mengganti bir yang tak terbeli oleh mereka. Banyak pula yang membeberkan citra punk karena banyak dari mereka yang berkeliaran di jalanan dan melakukan berbagai tindak kriminal. Punk juga merupakan sebuah gerakan perlawanan anak muda kepada tatanan hidup, berlandaskan dari keyakinan we can do it ourselves. Penilaian punk dalam melihat suatu masalah dapat dilihat melalui ideologi mereka yang bercerita tentang masalah alam, lingkungan, ekonomi, ideologi, sosial, politik, bahkan tentang agama. Gaya hidup dan ideologi. Psikolog brilian asal Rusia, Pavel Semenov, menyimpulkan bahwa manusia memuaskan kelaparannya akan pengetahuan dengan dua cara. Pertama, melakukan penelitian terhadap lingkungannya dan mengatur hasil penelitian tersebut secara rasional atau sains. Kedua, mengatur ulang lingkungan terdekatnya dengan tujuan membuat sesuatu yang baru atau mereka sebut dengan seni. Dengan definisi di atas, punk dapat dikategorikan sebagai bagian dari dunia kesenian. Gaya hidup dan pola pikir para pendahulu punk mirip dengan para pendahulu gerakan seni avant-garde, yaitu dandanan nyeleneh, mengaburkan batas antara idealisme seni dan kenyataan hidup, memprovokasi audiens secara terang-terangan, menggunakan para penampil, performer, berkualitas rendah dan merorganisasi, atau mendisorganisasi, secara drastis kemapanan gaya hidup. Para penganut awal kedua aliran tersebut juga meyakini satu hal, bahwa hebohnya penampilan, apa aranjas, harus disertai dengan hebohnya pemikiran. Punk selanjutnya berkembang sebagai buah kekecewaan musisi rock kelas bawah terhadap industri musik yang saat itu didominasi musisi rock mapan, seperti The Beatles, Rolling Stone, dan Elvis Presley. Musisi punk tidak memainkan nada-nada rock teknik tinggi atau lagu cinta yang menyayat hati. Sebaliknya, lagu-lagu punk lebih mirip teriakan protes demonstran terhadap kejamnya dunia. Lirik lagu-lagu punk menceritakan rasa frustrasi, kemarahan, dan kejenuhan berkompromi dengan hukum jalanan, pendidikan rendah, kerja kasar, pengangguran serta represi aparat, pemerintah dan figur penguasa terhadap rakyat. Akibatnya punk dicap sebagai musik rock and roll aliran kiri, sehingga sering tidak mendapat kesempatan untuk tampil di acara televisi. Perusahaan-perusahaan kaman pun enggan mengorbitkan mereka. Gaya hidup ialah relatif tidak ada seorang pun memiliki gaya hidup sama dengan lainnya. Ideologi diambil dari kata idas dan logos yang berarti buah pikiran murni dalam kehidupan. Gaya hidup dan ideologi berkembang sesuai dengan tempat, waktu dan situasi maka punk Kalisari pada saat ini mulai mengembangkan proyek jor-joran yaitu manfaatkan media sebelum media memanfaatkan kita. Dengan kata lain punk berusaha membebaskan sesuatu yang membelenggu pada zamannya masing-masing. Punk dan anarkisme, kegagalan reaganomik, dan kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam pada tahun 1980-an, turut memanaskan suhu dunia punk pada saat itu. Band-band punk gelombang kedua,
1980–1984, seperti Crash, Konflik, dan Discharge dari Inggris, DX dan BGK dari Belanda, MDC dan Dead Kennedys dari Amerika telah mengubah kaum punk menjadi pemendam jiwa pemberontak, rebellious thinkers, daripada sekadar pemuja rock and roll. Ideologi anarkisme yang pernah diusung oleh band-band punk gelombang pertama, 1972–1978, antara lain Sex Pistols dan The Clash, dipandang sebagai satu-satunya pilihan bagi mereka yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap otoritas negara, masyarakat, maupun industri musik. Di Indonesia, istilah anarkis atau anarkisme digunakan oleh media massa untuk menyatakan suatu tindakan perusakan, perkelahian atau kekerasan massal. Padahal menurut para pencetusnya, yaitu William Godwin, Pierre Joseph Proudhon, dan Mikhail Bakunin, anarkisme adalah sebuah ideologi yang menghendaki terbentuknya masyarakat tanpa negara, dengan asumsi bahwa negara adalah sebuah bentuk kediktatoran legal yang harus diakhiri. Negara menetapkan pemberlakuan hukum dan peraturan yang seringkali bersifat pemaksaan, sehingga membatasi warga negara untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Kaum anarkis berkeyakinan bila dominasi negara atas rakyat terhapuskan, hak untuk memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya manusia akan berkembang dengan sendirinya. Rakyat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa campur tangan negara. Kaum punk memaknai anarkisme tidak hanya sebatas pengertian politik semata. Dalam keseharian hidup, anarkisme berarti tanpa aturan pengekang, baik dari masyarakat maupun perusahaan rekaman, karena mereka bisa menciptakan sendiri aturan hidup dan perusahaan rekaman sesuai keinginan mereka. Punk etika semacam inilah yang lazim disebut DIY, do it yourself atau lakukan sendiri. Keterlibatan kaum punk dalam ideologi anarkisme ini akhirnya memberikan warna baru dalam ideologi anarkisme itu sendiri. Karena punk memiliki kekhasan tersendiri dalam gerakannya. Gerakan punk yang mengusung anarkisme sebagai ideologi lazim disebut dengan gerakan anarko-punk. Punk di Indonesia. Beberapa komunitas punk tersebar di kota-kota besar di Indonesia seperti Cubleng, Menceng, Surabaya, Yogyakarta, dan Malang, dan kota-kota lainnya. Mereka memiliki kode etiknya sendiri yaitu DIY, do it yourself. Merintis usaha dan distribusi terbatas adalah salah satu cara mereka memenuhi kebutuhan ekonomi. Mereka membuat label rekaman sendiri untuk menaungi band-band sealiran sekaligus mendistribusikannya ke pasaran. Kemudian usaha ini berkembang menjadi semacam toko kecil yang lazim disebut distro. CD dan kaset tidak lagi menjadi satu-satunya barang dagangan. Mereka juga memproduksi dan mendistribusikan t-shirt, aksesori, buku dan majalah, poster, serta jasa tindik, piercing, dan tato. Seluruh produk dijual terbatas dan dengan harga yang amat terjangkau. Dalam kerangka filosofi punk, distro adalah implementasi perlawanan terhadap perilaku konsumtif anak muda pemuja Levi's, Adidas, Nike, Calvin Klein, dan barang bermerek luar negeri lainnya. Prinsip-prinsip komunitas punk ini mereka terjemahkan dalam wujud nyata. Perlawanan mereka tidak hanya diterjemahkan dalam kasus-kasus umum seperti HAM dan bobroknya birokrat, melainkan juga pada kasus yang lebih spesifik, korupsi. Arti simbol-simbol yang melekat dalam diri punk, baju ala kadarnya yang mereka kenakan bukan berarti mereka tak mampu membeli baju. Baju compang-camping tersebut adalah simbol anti kemapanan dan anti kapitalisme. Lebih baik mengenakan baju seadanya dari jerih payah sendiri daripada mengenakan baju mewah akibat merampas hak orang lain. Begitu kurang lebih pekik mereka. Model rambut mohak yang kerap kita lihat juga menyimbolkan tekad siap perang melawan ketidakbenaran termasuk korupsi. Sepatu hitam model boot yang sering mereka pakai juga menampilkan sindiran terhadap kaum penguasa yang kerap menendangi kaum-kaum kelas bawah. Penguasa kerap menginjak-ninjak rakyat kecil dengan cara-cara yang kasar dan tak terlihat, merampas hak mereka lewat perilaku korupsi. Demikian pembahasan mengenal apa itu punk dan sejarahnya. Bila ada salah kata dan informasi silahkan berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kamu menyukai video ini silahkan klik tombol jempol ke atas. Jika menurut kamu video ini bermanfaat silahkan share. Bukan Pevita Pierce undur diri,
dan sampai jumpa di lain kesempatan.